Baik, Bapak dan Ibu, sudah kita dengarkan melodi yang indah dari Budi Doremi. Mari kita ikuti Zoom bedah buku seri 6 tahap 2 dengan judul Manajemen Keselamatan Pasien. Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Dr. Andreas Meliala, DPH MKes MAS, selaku moderator pada bedah buku sore hari ini. Kepada Dr. Andre, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Yang saya hormati Prof. Laksono, Prof. Adi Utarini, Mbak Vira, Bapak dan Ibu semuanya, peserta bedah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara bedah buku kita yang saat ini kita membedah bukunya Dr. Vira. Ini tahap yang kedua, artinya kita akan membahas kontennya. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, nanti ada pengantar dari Prof. Laksono. Nanti setelah pengantar, saya akan ganti virtual background ya. Ini virtual background saya yang pertama, ini iklannya dulu. Kita akan mendengarkan nanti paparan dari atau cerita dari Mbak Vira terkait dengan isi buku. Kemudian kita akan mendengarkan bahasan dari Prof. Uud. Nanti Bapak dan Ibu, kami sangat mengharapkan acara ini penuh dengan dialog interaktif, ya, supaya kita bisa lebih mendalami apa yang sudah dituliskan oleh Mbak Vira di dalam buku Manajemen Keselamatan Pasien ini. Baik, supaya tidak berlama-lama, kami persilakan kepada Prof. Laksono untuk menyampaikan pengantar. Silakan, Prof. Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Andre. Bisa didengar suara saya? Jelas, Pak Laksono. Oke, jelas. Ya. Ya, hari ini kita masuk ke bedah buku yang ke-6 di tahap kedua. Pada bedah buku ini kita mendapat kesempatan atau juga satu kehormatan untuk menyajikan atau membahas bukunya Bu Vira Wadani ya. Bu Vira seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di Malang yang juga mengajar mengenai S2 di dalam manajemen rumah sakit. Ya, jadi kami atas nama Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan menegaskan bahwa kegiatan pembedahan buku ya atau bedah buku ini kegiatan yang merupakan salah satu event akademik yang tujuannya memang untuk lebih mengenalkan buku yang sudah ditulis oleh seseorang. Seseorang itu bisa dosen, bisa bukan non-dosen juga bisa dari UGM, bisa dari luar UGM, yang harapannya itu bisa membawa isi buku itu menjadi sebuah santapan untuk para mahasiswa S2 di UGM, tapi juga seluruh pecinta buku di Indonesia. Dan yang menarik, memang dalam konteks menulis buku ini kita mempunyai buku yang sifatnya itu buku teks, buku ajar, ya, yang isinya deskripsi mengenai sesuatu sehingga seseorang yang tidak tahu atau belum begitu tahu menjadi lebih tahu dan juga bisa menjadi ahli dalam bidangnya dengan membaca buku. Ya. Yang kedua adalah buku yang sifatnya itu opini ya. Jadi opini itu suatu pendapat pribadi tentang sesuatu hal yang bisa ya mungkin kontroversial ya, bisa berlawanan dengan mainstream yang ada saat ini, itu bisa terjadi. Nah, kedua-duanya yang sangat penting itu merupakan sebuah karya akademik yang bagi saya itu merupakan sebuah alat atau cara juga ya untuk mengumpulkan follower ya, follower. Sekarang itu mudah sekali follower ya, di mana seorang dosen itu tentunya tidak terbatas menulis jurnal ya, artikel di jurnal, tapi juga mempunyai buku ya, dan buku itu bisa berbentuk buku cetak, e-book, dan saya yakin suatu ketika akan ada buku yang sifatnya video nih Pak Andre ya. Jadi
orang baca buku itu malas mendengarkan malas membaca pakai mata, tapi juga bisa mendengarkan dengan telinga atau kedua-duanya dibantu mata sehingga lebih mudah untuk mencermatinya. Saya nggak tahu ini akan kapan datangnya, tapi buku berwujud video itu mungkin bisa terjadi segera ini. Oke. Terima kasih sekali Pak Andre, dan juga di sini ada Prof. Uut, Prof. Adi Utadi yang akan jadi pembahas. Tapi juga masih ada satu ya Bu Uut ya, yang bukunya Bu Uut tahap keduanya belum dibahas nih karena masih menunggu pencetakannya ya. Mungkin kapan ya Bu Uut ya, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita bahas. Tapi ini menarik, ini ada suatu diskusi yang saya melihat Prof. Adi Utadi itu adalah mantan pembimbingnya ya, Bu Vira ya, pada waktu di UGM, S3 di UGM. Nah, sekarang menjadi pembahasnya. Nah, apakah ada mahasiswa S2 Pak Andri yang membahas? Nggak ada ya? Ya, tapi saya berharap para mahasiswa S2 bisa ikut membahasnya ya. Ya. Jadi ini pembahas tunggal ya, Pak Andri ya? Ya. Halo, Pak Andri? Ya, Prof. Ya, oke. Nanti mohon diberi kesempatan banyak untuk para mengerti apa yang ada di bukunya Bu Vira. Oke. Terima kasih sekali lagi dan selamat membedah buku yang menarik ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Laksono atas pengantarnya. Jadi Ibu Bapak, ini kegiatan rutin dari Departemen APM. Kemudian juga yang ditampilkan. Silakan Pak Andri. Ya Pak Laksono, apakah suara saya terdengar? Cek. Halo Pak Andri. Oh. Terdengar Pak Andri. Terdengar ya. Oke, ya mungkin di Prof. Laksono yang ini. Baik, jadi Bapak dan Ibu, saya coba menceritakan sedikit tentang Dr. Vira Wardani ini. Ya. Halo, Mbak Vira, apakah bisa mendengar suara saya? Jelas Pak Andreas. Oke, ya. Jadi Mbak Vira ini pegawai negeri, ya. Ada NIP-nya, ada NIDN-nya, berarti dosen beneran. Kemudian beliau kelahiran Nganjuk, Jawa Timur ya. Nah, Mbak Vira ini kantornya di program studi manajemen rumah sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di Jalan Veteran nomor 1 Malang. Nah, Mbak Vira ini pernah kuliah tentu saja di Brawijaya, S1-nya, kemudian S2-nya di MMR tahun 2000-2001, itu saya keluar, Mbak Vira masuk, kemudian S3-nya juga di UGM. Nah, pembimbing masternya waktu itu Prof. Adi Utari ini bersama Pak Cahyono, kemudian pembimbing disertasinya juga Bu Uut dan Pak Cahyono, ditambah dengan Dr. Sutoto. Ya, jadi kalau kita lihat ini pengalaman penelitiannya cukup banyak, ya, dan juga kita lihat tulisan-tulisan artikel ilmiah juga cukup banyak. Oke, nah ini tadi sekilas tentang Mbak Vira, ya. Bapak dan Ibu, kita melihat bahwa yang namanya keselamatan pasien itu sudah mulai banyak dibahas kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Kemudian diadopsi sebagai satu kebijakan, sehingga keluar peraturan-peraturan, namun yang kaitannya dengan buku ini masih jarang. Nah, sebelum nanti kita ke Bu Uut, kita bertanya dulu kepada Mbak Vira. Mbak Vira kira-kira mempresentasikan isi bukunya bisa berapa menit? Saya enggak lama Pak Andreas. Enggak lama ya? Mungkin 10 menit aja, ya. Ya, oke. Yang penting kita lihat pokok-pokok isinya ya. Iya. Oke, ya silakan Mbak Vira. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan ibu saya, Prof. Uut. Kalau tadi disampaikan Prof. Laksono mantan, enggak sih. Beliau sejak awal sampai sekarang kita masih bimbingan, dan itu menjadi kesenangan saya ya, karena ada hal lain, jadi saya masih punya ibu yang membimbing saya. Kemudian beliau juga inspirasi saya menulis karena beliau tuh selalu teliti di dalam menulis, ya.
Itu mendorong saya untuk menulis. Bapak Ibu sekalian, saya membagikan di chat itu adalah link untuk mengisi beberapa item yang saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang buku ini, karena pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan keseluruhan konten dari buku ini, sehingga mungkin pada hari ini saya tidak terlalu banyak membahas kembali isi buku. Saya berharap dari sudut pandang Prof. Uut ya, kalau dari luar negeri akan spellnya Prof. Yuyut gitu ya, karena sulit untuk bilang U. Sehingga mungkin itu kita akan berdiskusi banyak setelah itu. Pada kesempatan kali ini, pada yang saya share ke Bapak Ibu, saya hanya ingin melihat pendapat dari Bapak Ibu tentang seberapa sering kita mengalami hal-hal yang coba saya sharekan di sini. Kemudian sedikit memberikan contoh beberapa ilustrasi kasus yang kemudian yang pernah juga kita alami, apakah hal itu bisa terjadi dan bagaimana kita mengenali hal tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan cek di link yang saya share, kemudian kita bisa sama-sama membahas nanti sesudah kita melakukan ini. Bapak Ibu, apa yang ingin saya tekankan di sini hanya satu hal, bahwa kita semua adalah manusia. Ketika pertama kali menulis ini, yang menginspirasi saya adalah to err is human, bahwa pada dasarnya kita adalah manusia, dan itu yang akan sangat memudahkan kita untuk menyadari kenapa perlu kita lakukan. Yang kedua, menyadari bahwa kita manusia, Bapak Ibu, adalah salah satunya di sini adalah illusion gitu ya. Pak Andreas ini menggunakan kacamata yang bagus. Nah, kalau menurut Pak Andreas ini lurus apa bengkok-bengkok ya? Ini lurus. Ya, lurus. Nah, Pak Andreas ini tidak terpengaruh oleh ilusi ya. Tapi yang paling mudah kita akan bisa terpengaruh karena garis yang hitam ini, sehingga kita akan membacanya sebagai bengkok. Nah, itu di dalam kita menuliskan labeling, seringkali kita tidak menempatkan pada garis yang tepat, sehingga dalam waktu cepat kita mungkin bisa melewatkan kekeliruan atau melakukan kekeliruan yang tidak kita harapkan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau saya melakukan tes pada anak saya, jadi perintahnya sudah sederhana. Bagaimana kita mengatakan ini, menyampaikan warnanya atau menyampaikan tulisannya. Jadi kalau kita tulis harusnya kita akan bilang ini green instead of yellow, tapi kita pernah coba teskan, nah ini akan kecepatan kita membaca itu berbeda. Nah, hal-hal ini mendasari beberapa kejadian yang mudah atau sering kita alami di dalam kita menjalankan tugas kita, tidak hanya sebagai petugas kesehatan. Nah, ini yang mendasari di bagian awal buku ini untuk memahami human factors, yaitu to err is human. Sehingga secara keseluruhan buku ini yang terbagi menjadi dua, meskipun ada beberapa chapter, yaitu bagaimana kita mengenali faktor manusia atau ergonomi kita yang sangat mudah mempengaruhi kita untuk menjalankan tugas kita dengan baik. Ini menjadi satu contoh faktor warna tadi, bahwa kalau misalnya kita memberikan dua warna yang berbeda, maka melakukan hal ini menjadi lebih sulit karena kita harus mencocokkan antara warna yang ada spigotnya dengan warna yang ada di adaptornya. Akan jauh lebih mudah Bapak Ibu jika kita hanya menggunakan satu warna bening, maka kita tidak akan keliru mengelompokkan atau memasangkan. Kemudian beberapa pertanyaan yang nanti bisa kita lihat responnya. Yang paling penting bagi kita adalah menyadari bahwa kenapa sih kita harus berpikir keselamatan pasien, seperti kita sadar bahwa belajar adalah kebutuhan, dan memperbaiki itu berawal dari mengenali ada yang perlu diperbaiki, dan mencegah itu berawal dari persepsi kerentanan dan risiko. Itu yang paling penting, karena menyadari to err is a human adalah menyadari bahwa kita ini rentan terhadap kesalahan. Karena di awal-awal ketika kami melakukan beberapa kunjungan ke beberapa rumah sakit, selalu awalnya adalah tidak mungkin dokter melakukan kesalahan seperti yang kami contohkan, dan beberapa menyatakan, oh itu hanya terjadi di negara lain. Kalau kita kan hafal ya sama pasiennya. Maka kalau kita tidak menyadari kita rentan seperti kita melihat pada case-case yang ada di ilustrasi, kita akan tidak merasa bahwa kita perlu melakukan upaya pencegahan atau mengenali risiko tersebut. Yang berikutnya Bapak Ibu, buku ini hanya menjelaskan bahwa kita lebih bagus untuk menggunakan pendekatan sistem dan bukan individu. Karena memang pelayanan kesehatan adalah sesuatu yang bersifat kompleks ya.
biasanya saya akan membandingkan dengan kabin di pesawat yang jauh lebih rapih gitu ya, meskipun kita baru saja mendengar ada insiden pada penerbangan. Meskipun kita sering menggunakan perbandingan bahwa insiden pada penerbangan jauh lebih kecil daripada insiden di pelayanan kesehatan. Karena dia kompleks itulah Bapak Ibu, maka ada begitu banyak faktor yang bisa terlibat sehingga kita harus memperhatikan begitu banyak hal. Itu akan menjadi bagian penting dari kita untuk menyadari ketika melakukan analisis terhadap satu permasalahan keselamatan pasien ataupun melakukan pendekatan sistem untuk bisa mendekati permasalahan tersebut. Dan model ini adalah yang paling sering digunakan, tetapi kemudian saya sempat memikirkan kenapa ini tidak mudah untuk kita terapkan, mungkin karena kejunya yang tidak lazim kita temukan di supermarket di Indonesia ya. Karena kalau keju kita biasanya nggak lubang-lubang, sehingga kalau menggunakan Swiss cheese, nah mungkin saya hanya ingat kejunya Tom and Jerry ya Prof. Utnya itu yang lubang-lubang. Kalau keju di toko nggak ada yang lubang, sehingga setiap kali saya menggunakan ilustrasi ini menjadi tidak mudah untuk dipahami. Tapi sebetulnya bahwa mencegah itu adalah merupakan bagian dari sistem. Sebuah kesalahan hanya bisa terjadi sebetulnya Bapak Ibu ketika ada lubang lurus dari seluruh sistem. Tetapi kalau kita melakukan barrier di masing-masing, maka ini tidak akan masuk ke lubang yang lain dan kita bisa mencegahnya dengan lebih baik. Nah, yang terakhir, ketika ini di-launch, maka yang selalu jadi komplain dari orang-orang, masa kita harus melakukan check and recheck gitu ya. Sehingga kemudian banyak sekali model checklist yang diterapkan. Ternyata budaya kita menulis ini menjadi sesuatu hal yang harus kita kenali juga, bahwa belum tentu ketika dokumentasi itu lengkap itu menunjukkan bahwa kita telah melakukan. Maka kita harus lebih mengenali lagi culture kita ya. Karena misalnya ketika orang tua saya sakit dan saya berusaha membaca inform consent begitu ya, maka petugasnya bilang enggak usah dibaca Bu ya, ditandatangani saja gitu ya. Nah itu yang kemudian sebetulnya, dan kita sering kalau melakukan akreditasi pasti kita bisa membuat semua dokumen itu kita centang dengan rapi. So the main problem ketika kita mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan keselamatan pasien tidak terletak pada seberapa rapih dokumen tersebut, tetapi apakah memang dokumen tersebut mencerminkan perilaku kita. Saya rasa hanya itu ya kalau slide yang ingin saya share sebelum saya melihat bagaimana respon Bapak Ibu. Nanti di akhir mungkin saya bisa share setelah pembahasan untuk melihat sebetulnya seberapa rentan kita terhadap insiden keselamatan pasien ini. Terima kasih Pak Andreas. Oke, terima kasih Mbak Bira. Sebelum saya ke Bu, saya mau tanya Mbak Bira, ini kalau kita baca konsentrasi gitu 160-an halaman ini berapa menit ya kira-kira bisa kita selesaikan? Oh ya, tadi saya berpikir mestinya saya bikin audiobook gitu ya Prof. Laksono ya, sehingga bisa menjadi cerita menjelang tidur gitu ya. Bahwa teman-teman mengatakan yang bagian-bagian awal itu menyenangkan untuk dibaca lebih cepat ya, tapi yang bagian-bagian akhir yang lebih mendekati ke analisis itu lebih lama Pak Andreas. Oke. Ya ini tadi saya juga lihat seperti itu karena di depan masih cerita untuk pemanasan ya, baru masuk ke analisis akar masalah dan seterusnya itu perlu pemahaman. Iya, itu lebih agak mestinya. Ya, saya ke Prof. Adi Utarini. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Andre. Ya. Dan semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibu Bapak saya nggak perlu bacakan CV-nya Bu ya, karena habis waktu ya. Ya Bu, ini saya bertanya dulu sebelum nanti Bu cerita. Ini di depan ada tulisannya buku ajar. Ya, apa ya kira-kira buku ajar itu? Iya, buku yang digunakan dalam konteks mengajar, dalam konteks pembelajaran mungkin ya, pembelajaran karena ini saya yakin bisa dimanfaatkan oleh dosennya untuk membantu dosennya, tapi juga untuk mahasiswanya. Oke, ya jadi saya kira itu intensi dari Bu Bira juga seperti itu ya Bu. Kita ingin memperkaya wawasan, kemudian meletakkan buku ini di kelas supaya bisa jadi bahan diskusi. Ya, oke, Bu, mungkin ada pembahasan sedikit terkait dengan buku ini, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu sekalian. Yang pertama mungkin sebelum saya menyampaikan beberapa hal untuk pembahasan ini, saya awali dengan disclaimer dulu ya Pak Andri. Disclaimernya yaitu yang pertama, baru sekali ini saya jadi membahas buku. Itu disclaimernya yang pertama. Yang kedua, saya berterima kasih karena saya kira acara bedah buku ini sangat menarik ya, sangat menarik, dan virtual backgroundnya makin lama makin profesional, ini menarik. Iya, saya mengenal perjuangan Mbak Vira ini cukup lama, sampai dengan Mbak Vira berada pada titik sekarang ini. Dan terima kasih juga Mbak Vira sudah mempercayakan pada saya dan pada institusi MMR dan UGM juga untuk berkontribusi dalam karir Mbak Vira di Universitas Brawijaya ya. Saya terbiasa memanggil Mbak, jadi mudah-mudahan itu juga nggak apa-apa. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan bahwa siapa saja itu bisa menulis buku. Siapa saja, dosen kah, peneliti kah, bahkan ya seseorang yang punya pengalaman tertentu, punya knowledge tertentu, itu sesungguhnya kan bisa menulis buku. Nah, tapi ini bisa jadi berita baik, bisa juga jadi berita tidak terlalu baik, gitu kan? Berita tidak terlalu baiknya adalah kalau sebagai pembeli buku, maka tentunya tantangan kita adalah bagaimana ya kita membedakan buku-buku yang baik dan yang tidak. Karena kalau tadi prinsip setiap orang bisa menulis buku, maka bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, kalau kita masuk ke perpustakaan gitu, mungkin duduk di sana ditambah dengan sekarang online reference sangat mudah, sekalipun kita tidak punya pengalaman apa-apa, kemudian bisa saja pada akhirnya kita ibarat koki gitu ya, memasak dan lalu menghasilkan buku. Nah, di poin ini saya ingin mengatakan bahwa buku ini ditulis oleh Mbak Vira yang memang menekuni bidang ini ya. Bidang interestnya memang adalah mutu dan keselamatan pasien, dan itu diperdalam dari S2 sampai dengan S3. Dan dalam kesehariannya Mbak Vira ini memang dosen di kesehatan masyarakat, di manajemen rumah sakit, tetapi dengan posisinya itu mempunyai banyak sekali pengalaman berinteraksi dengan baik klinisi maupun manajer dan pimpinan di rumah sakit. Jadi itu yang pertama kali ingin saya tegaskan, bahwa buku ini ditulis oleh seseorang yang memang mempunyai genuine interest dan membangun karirnya di bidang itu. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan beberapa poin saya kira dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah tadi saya sudah menyampaikan general impression saya ya, bahwa buku ini memang mencakup hal-hal yang mendasar, yang itu memang harus dimiliki pengetahuannya oleh tenaga kesehatan. Saya kira ini tidak hanya dimulai dengan S2 ya, tapi bahkan tenaga kesehatan sejak pendidikan di S1 dan memudahkan juga bagi para dosen khususnya, karena saya juga mengajar topik yang sama gitu di S1 di Fakultas Kedokteran. Jadi itu overall impression saya. Nah, yang kedua, tentunya juga ketika diminta membahas, saya harus berusaha untuk imbang gitu ya Mbak Vira ya. Dan saya ingin menyampaikan mungkin semacam hal-hal yang saya berharap itu nanti bisa dikembangkan di dalam edisi berikutnya atau di dalam cetakan berikutnya. Dan poin ketiga nanti hal-hal yang memang di buku itu diulas secara memadai gitu, secara memadai, dan kemudian saya akan menutup dengan quotes yang saya ambil dari buku itu. Nah, kita masuk di hal-hal apa yang mungkin ini bisa menjadi masukan bagi penulis, dan juga saya yakin ini bisa dikembangkan. Yang pertama adalah saya melihat
judul-judul yang serupa, Mbak Vira. Di googling gitu ya. Dan kemudian menemukan ya banyak buku yang sudah ditulis mengenai keselamatan pasien. Dan ini ya kita tidak heran juga ya, karena ini topik yang sangat-sangat penting, breakthrough pada saat topik itu digulirkan, dan sampai sekarang saya kira kita masih terus mendalami, menerapkan, dan mencoba memecahkan permasalahan yang ada kaitannya dengan mutu dan keselamatan pasien. Nah, ketika saya melihat judul-judul buku yang serupa, sekilas memang yang lebih banyak adalah judulnya itu keselamatan pasien. Bukan manajemen keselamatan pasien. Ya, jadi dari situ sebetulnya buku ini menimbulkan ekspektasi tertentu. Oh, ini mestinya beda dong dengan buku-buku yang judulnya adalah keselamatan pasien. Di sini jelas kata pertamanya adalah manajemen keselamatan pasien. Nah, sehingga saya kira ini akan membuka ruang barangkali untuk mengeksplor dan juga mungkin mempertajam ya siapa sebetulnya sasaran dari buku ini. Karena kalau kita bermain terlalu general, memang kita harus kemudian bersaing dengan banyak buku lainnya. Tapi kalau mungkin dari waktu ke waktu positioning buku ini lebih spesifik, misalnya saja, apakah ini akan dikembangkan spesifik untuk S1 program studi tertentu ya, apakah itu kesehatan masyarakat, apakah itu gizi, atau memang dokter, perawat, itu satu kemungkinan ke sana. Nah, yang kedua adalah memang lebih banyak mengupas aspek manajemennya. Jadi manajemen keselamatan pasien, dan misalnya saja salah satu hal yang menurut saya juga masih menjadi tantangan itu di Indonesia adalah reporting ya. Reporting incidents itu mungkin secara teknis tidak sulit gitu ya. Pelaporannya seperti itu, pemahaman juga mungkin sudah sangat baik, tetapi untuk kita bisa melakukan reporting itu kan banyak hambatan culture ya, banyak hambatan dari sisi budaya safety. Nah, ini mungkin hal-hal yang pada prinsipnya adalah aspek manajemennya itu sendiri mungkin bisa lebih diutamakan begitu, lebih dielaborasi lagi. Ya, itu komentar sekaligus harapan saya ke depan, karena buku jangan sampai hanya cetakan 1, edisi 1 dan kemudian that's it gitu ya, jangan. Saya kira buku juga akan berkembang terus. Yang kedua lebih ke sekali lagi meng-highlight buku ini untuk siapa. Bagi saya dosen di S1, saya mengajar blok yang namanya Basic Medical Practice. Dan di situ juga ada dikupas mengenai patient safety. Nah, dalam hal itu saya merasakan buku ini sangat membantu, karena sebagai dosen harus membuat learning objektif, harus membuat ada kasus-kasus, dan buku ini saya kira sangat rich karena sudah dilengkapi dengan itu ya, latihan-latihan, contoh-contoh kasus. Jadi sangat memudahkan lah para dosen yang mengajar topik ini. Itu bagian yang ketiga. Nah, bagian yang keempat, saya ingin membaca quotes yang itu saya kira menjadi hal yang menarik di buku ini ya. Di sini Mbak Vira bercerita ketika dengan keluarga ini punya pengalaman untuk nyebrang dengan perahu. Dan saya kira ini Mbak Vira ingin mengibaratkan bahwa kalau kita bicara patient safety itu ibaratnya semua pasien, tenaga kesehatan, manajer pelayanan kesehatan itu kita sudah naik ke perahu itu. Gitu ya, semua sama-sama di situ. Nah, sehingga di sini quotes-nya adalah membangun sistem keselamatan pasien itu adalah proses yang berkelanjutan. Yang diawali dengan kesadaran bahwa setiap orang memiliki kelemahan
dan kewaspadaan atas risiko. Ya, jadi keselamatan pasien memang merupakan hak pasien, juga hak tenaga kesehatan. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama. Baik, jadi ini akhir dari pembahasan saya, dan Mbak Vira, ini bukunya sudah 2017 ya, betul ya, 2017. Saya kira ini timingnya bagus, sudah 3 tahun untuk kemudian harapannya ada edisi kedua, ada cetakan berikutnya dari buku ini. Terima kasih Mbak Vira, Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah membahas dengan sangat concise, isinya lengkap. Tadi Bapak Ibu mendengarkan bagaimana penulis ini ya, punya passion dan genuine di bidang mutu dan keselamatan pasien. Jadi bukan mendadak ya, bukan dapat ide terus nulis gitu, enggak. Ya. Kemudian yang berikutnya Bu juga mencoba untuk browse ya, seperti apa buku-buku yang ada. Nah, ini ada satu kata kunci penting atau manajemen yang itu nanti juga jadi pemikiran kita ya, apakah bisa dispesifikan ya sampai dengan quotes yang disampaikan oleh Bu Ut di bagian akhir. Tadi Bu Ut menyampaikan ada ini ya, satu statement yang menarik buat saya. Semua orang tuh bisa nulis gitu. Ya, saya bisa nulis juga, cuma nulis buku itu ada bisa itu masalahnya. Ya. Kan cuma belum, toh Pak. Belum, ya. Nah, kemudian juga untuk Mbak Vira tadi ada pesan khusus ya, namanya pembimbing begini, Mbak Vira. Ya. Ini bukunya sudah 3 tahun, kan kita tidak berharap buku ini kayak apa kerisnya Patih Gajah Mada gitu ya, yang hanya satu-satunya dan langka gitu ya. Itu kan beda ya. Kalau keris itu makin langka makin mahal. Kalau buku makin langka makin ketinggalan. Nah, ini pesan dari buku ini ya. Ya, oke. Mbak Vira mungkin ada sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu sebelum kita nanti masuk ke para audiens. Ya, Pak Andrea, terima kasih. Yang pertama terima kasih Prof atas ulasannya, as usual itu menjadi pertimbangan bijak buat saya ya. Memang ini sudah ditulis 2017 tapi mulai di launch 2018, kalau cetakannya sudah ditambah. Cuman begitu saya membaca, kenapa saya berterima kasih kepada teman-teman dan Prof Laksono untuk men-share ini kembali, ini adalah momen yang baik buat saya untuk melihat sudut pandang lain sehingga di sisi mana buku ini harus ditingkatkan. Jadi memang ketika pertama menulis, saya hanya mengumpulkan puzzle ya dari berbagai hal yang sudah coba saya tuliskan sebelumnya. Betul kata Pak Andreas, tidak tiba-tiba. Memang ketika memikirkan judulnya saya masih old fashion ya, tidak menggunakan satu judul yang akan memberikan pembeda utama, dan terima kasih Prof untuk masukannya, karena justru yang di slide saya tadi yang paling akhir itu membuat saya menyadari bahwa bukan karena tidak tahu ya kita bagaimana caranya, tetapi bahwa kita membudayakan the safety culture, menyadari dari kebiasaan melaporkan itu yang menjadi hal yang sangat berbeda dengan budaya kita. Nah, itu yang menjadi satu tantangan tersendiri, bahwa manajemen keselamatan pasien ini tidak sekedar menjadi pedoman dan dokumen serta checklist yang diterapkan di rumah sakit, tapi menjadi bagian dari budaya keselamatan pasien kita. Nah, itu yang mungkin in the next chapter Bapak Ibu itu akan menjadi bagian penting untuk memperkaya pembahasan tentang buku ini, bukan hanya how to-nya ya, tapi bagaimana kita menjadikan itu bagian dari budaya kita. Kemudian kalau kita lihat kenapa dulu, tadi Pak Andreas nanya sama Bu juga mengomentari buku ajar ya, karena memang ketika menuliskan ini lebih tergelitik pada supaya saya sendiri ketika menuliskan ada strukturnya. Untuk apa sih ini, dan supaya mengingatkan saya kembali sebetulnya saya ingin menuliskan apa. Dan
seperti yang disampaikan Prof. Ut, mungkin saya juga harus lebih spesifik sasarannya, karena semula saya berpikir hanya untuk rumah sakit, Prof. Tapi ternyata kemudian di awal-awal peminatnya malah banyak dari puskesmas gitu, dan mereka pada nanya, contohnya kok nggak ada yang di puskesmas? Oh iya. Nah itu terima kasih banyak Prof. untuk masukannya, dan itu menjadi langkah berikutnya. Terima kasih Pak Andreas. Ya, jadi Mbak Fira, saya kira nanti message dari Bu juga perlu kita perlu kita dalami lagi, karena tadi Mbak Fira sudah sampaikan ini paskesnya bisa beda-beda sebenarnya, untuk keselamatan pasien isunya berbeda walaupun prinsip besarnya sama. Dan yang kedua ini untuk siapanya. Nah, kalau misalnya S1 apa nih? Kan kita ada 9 profesi ya. Itu semuanya juga perlu buku ini, tapi kemudian ketika mereka baca harapannya di dalam kasus, dan di bukunya ada banyak kasus-kasus, kasusnya relevan dengan mereka. Nah ini menarik juga, ya, akhirnya bisa dibuat derivatnya untuk semua profesi. Ya, saya kembali ke Bu sebentar sebelum masuk ke para peserta. Bu, apakah kalau kita membuat per profesi itu juga visible ya Bu, untuk dijadikan buku? Karena kan sekolah untuk setiap profesi kan banyak sekali. Fakultas kedokteran ada 91, sekolah keperawatan 900, belum lagi Poltekkes 10-an. Kira-kira bagaimana ya Bu? Ya Pak Andri, mungkin saya ini belum terlalu pantas sebetulnya menjawab pertanyaan itu. Buku saya juga masih sedikit. Tapi ini mungkin lebih ke persoalan tadi ya, mencari positioning gitu. Positioning yang mau kita tulis itu kan mestinya menyajikan ada gap yang kita ingin isi dengan buku itu ya. Jadi pendekatannya ya mungkin bisa saja per profesi, atau misalnya for clinician itu juga sudah mulai menyempit, sekalipun clinician kan berarti profesinya juga masih bisa dokter, perawat gitu, bidan, fisioterapis gitu ya. Ini mungkin salah satu cara untuk itu. Memang buku-buku yang sifatnya ini seperti memberikan pemahaman yang mendasar, yang menyeluruh begitu ya. Nah ini memang menantang saya kira untuk bagaimana berceritanya, sehingga tadi saya berharap memang perlu diikuti supaya orang melihat bahwa ini kemudian ada edisi-edisi yang lebih targeted gitu audiensnya. Terima kasih Pak Andri. Oke. Ya, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan langsung kepada Mbak Fira atau juga kepada Bu, juga tidak apa-apa. Ya, kami persilahkan. Ini sudah ada di kolom chat, ini ada pertanyaan yang sangat penting nih, harganya berapa? Wah, ini penting sekali nih. Ya. Dan apakah ada diskon? Wah, itu lebih penting lagi. Ya. Oke, harganya masih 90.000, tidak tahu diskonnya. Ya, nanti mungkin kalau Bapak Ibu bertanya ada diskon. Ya. Apakah ada Bapak dan Ibu, ada raise hand atau ada yang ingin disampaikan? Mohon admin dapat membantu kalau memang ada yang ingin bertanya. Ya, kalau belum, Mbak Fira, saya ingin tanya, itu kasus-kasus yang ada di dalam buku ini real, yang ditemukan ketika ada proyek konsultasi, atau ini cerita dari teman-teman, sharing teman-teman, atau ini ya ilustrasi kasus yang memang kita buat untuk menjelaskan satu konsep gitu. Terima kasih Pak Andreas. Kalau yang di awal-awal tentang beberapa kasus kejadian itu memang real, beberapa memang yang saya dan keluarga alami, beberapa dari teman terdekat yang menceritakan, yang pada awalnya kita menganggap itu mereka menceritakan dengan tertawa ya Pak Andreas. Jadi it sounds fun but it is not fun, dan itu menjadi pembelajaran besar. Tapi di bagian belakang yang tentang root causa sama HFMEA itu memang ada case tapi tidak sekompleks itu Pak Andreas, sehingga harus ditambahkan untuk bisa memudahkan kita mempelajari agar semua aspek-aspek yang harusnya muncul ketika kita melakukan analisis kasus itu ada. Jadi kalau kompleks case-nya kadang-kadang tidak lengkap, tetapi kita menambahkan beberapa
item di dalam cerita tersebut sehingga lebih mudah untuk menjadi contoh karena mewakili semua aspek yang harus dibahas. Jadi memang lebih ke arah experience dan juga ketika cerita-cerita, ketika kita melakukan kayak semacam diskusi atau seminar dan mereka dengan tulus ya bercerita tentang kasus-kasus tersebut. Oke. Ya, dan kalau selama Mbak Vira berinteraksi dengan pembaca, itu di chapter yang mana yang paling sering ditanya? Karena kalau paling sering ditanya itu kan berarti ada dua kemungkinan. Yang satu nggak paham adalah real yang terjadi di lapangan, yang mereka ingin tahu, atau mereka belum bisa memahami apa yang ditulis di sana. Kalau yang paling banyak dibahas adalah tentang memahami perbedaan dari insiden keselamatan pasien ya. Yang kita membedakan mana KTD, KNC, terutama pada beberapa pelayanan primer justru hal itu masih sangat jarang untuk dibahas dengan contoh-contohnya. Kemudian yang paling dianggap kompleks adalah ketika jadi kalau tadi bertanya karena seneng Pak Andre, kalau yang di belakang ini bertanya karena kok angel temen gitu ya. Yang bagian HFMIE dan RCA gitu. Jadi ilustrasi kasus menjadi tantangan buat saya. Nah kalau yang bagian depan itu sering dikomentari senengnya karena kok mirip-mirip ya sama kejadian yang sehari-hari dialami yang menyedihkan human. Jadi yang kalau yang belakang-belakang ditanya karena ruwet banget gitu ya katanya, sehingga itu menjadi tantangan buat saya. Tapi kalau yang pembeda itu menjadi dengan contoh kasus itu ternyata memudahkan orang untuk memahami ilustrasinya. Ya, oke, memang yang ini ya, yang bagian healthcare failure mode dan event ya, itu yang banyak dipelajari, banyak course-nya, tetapi sangat tidak mudah ini untuk mempraktekannya. Betul. Ya. Sehingga mungkin lebih banyak contoh kasus akan lebih baik lagi. Mungkin bahkan beberapa satu buku ya Pak Andreas hanya untuk menceritakan RCA itu. Jadi GCA mengeluarkan satu buku untuk bercerita tentang RCA sendiri. Ya. Kalau saya kembali ke Bu Ut, kalau menurut pengalaman Bu Ut, menuliskan kasus ini apakah ada metodenya ya? Kasus untuk buku, apakah kita hanya menceritakan mengenai kejadiannya, atau kita juga harus menambahkan setting rumah sakitnya, oh ini terjadi di rumah sakit perifer, tipe D, dokternya sedikit, dan seterusnya, supaya pembacanya bisa memahami. Kalau Mbak Vira yang menulis kan sudah dapat informasinya lengkap, kalau pembaca ini belum. Nah, jadi apakah ada metode khusus ya Bu? Tantangannya saya kira Pak Andri adalah bagaimana membuat kasus ini alive gitu ya, hidup gitu. Jadi pembaca yang ketika membaca itu merasakan berada di setting itu. Sehingga saya kira yang menantang adalah mengisi detail informasinya ya, seperti yang tadi Pak Andri ceritakan ya. Masalah yang sama, saya sering bercanda begini ya, kalau soal patient safety. Ibaratnya kita menjatuhkan pot isi tanaman, kita jatuhkan dari lantai 1 sama kita jatuhkan dari lantai 5 itu kan beda. Beda konteks, beda impact gitu ya. Nah, sehingga mungkin insidennya bisa sama, tetapi kan kita akan membawa pembaca ke konteksnya seperti ini. Saya kira itu yang menjadi tantangan untuk penulis kasus, sehingga kita juga banyak tahu mendengar Pak Andre kasus yang untuk pembelajaran itu kadang-kadang orang perlu berbulan-bulan untuk hanya untuk menulis itu ya tadi, karena membayangkan harus bisa membayangkan bahwa pembaca ini taunya ya hanya melalui tulisan yang kita susun gitu, nothing else. Yeah. Oke, ya jadi ketika kita membaca kasusnya, bagi yang pernah mengalami itu cepat membuat asosiasi, persepsinya dibangun. Tapi mungkin yang belum pernah mengalami atau bahkan kalau di pembacanya belum pernah ke rumah sakit mungkin agak sulit. Ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Kami persilahkan Bapak Ibu. Ini belum ada.
Ini ada 77 peserta. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan kepada Mbak Vira? Mungkin ada usul kira-kira chapter apa yang perlu ditambahkan yang belum ada di sini. Buku ini Selamat sore, Pak Andri. Oh ya, silakan Pak Boni. Silakan. Mohon maaf nih saya pakai HP jadi tidak bisa pakai video karena Ya, sinyal silakan. hujan deras. Ya. Menarik sekali untuk keselamatan pasien ini. Kami sebagai di pelaku di rumah sakit ini, ya awal-awal memang seringkali kita insiden itu hampir tidak akan terjadi kalau misalnya kita mau maju akreditasi itu semuanya beres. Tapi setelah itu kadang-kala muncul kembali lah, ini memang perlu di dalam keselamatan pasien ini membumikan bagaimana itu menjadikan sebuah kebutuhan. Tapi kadang-kala kayak gini Pak Andre, yang kami agak susah juga kadang-kala kalau sudah berhubungan dengan owner, ya. Jadi misalnya di situ sebagai manajemen sudah memberikan rekomendasi, oh ini harus buat ini, harus buat itu. Nah ini ujung-ujungnya nanti kalau di owner, oh ya nanti, lalu habis nantinya itu terjadi insiden lagi. Nah ini saya sebenarnya mengharap ada sentuhan sedikit bagaimana tanggung jawab owner itu tertuang di dalam buku itu. Gitu. Ini aja Pak Andre, terima kasih. Selamat sore. Ya Pak Bonis, terima kasih. Ini mungkin usul baru ya Mbak Vira. Maksudnya Pak Bonis mungkin apakah ada buku manajemen keselamatan pasien yang target pembacanya adalah owner rumah sakit gitu Mbak Vira. Ye, Pak Andre. Karena kaitannya dengan investasi ya Pak. Menambah. Ya Pak Andre. Kemudian menambah investasi gitu ya. Ya. Gimana Mbak Vira? Iya Pak, jadi ini saya sangat berterima kasih karena menyadari bahwa buku ini masih menjadi sebuah starting point ya. Seperti tadi yang dibacakan Prof. U itu kan di bagian akhir ya. Hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Ketika tadi cerita tentang boot, itu kan pasti penumpangnya, petugasnya sudah berusaha. Tapi ketika dia harus membuat begitu banyak jumlah pelampung yang sesuai dengan jumlahnya, pasti akan kembali kepada ownernya ya. Apakah itu diperbolehkan, tidakkah itu membuat investasi. Jadi memang pada buku ini belum sampai menjelaskan bagaimana responsibility pada setiap komponen untuk bisa bersama-sama membangun budaya keselamatan pasien ini sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab manajer saja atau pelaksana di lapangan, tapi juga menjadi kesadaran bersama dan ini harus dibangun bersama. Jadi satu strategi bagaimana advokasi budaya keselamatan pasien, tadi Prof. U juga sudah memberikan satu ilustrasi yang tepat bahwa bagaimana kita menjadikan membangun culture untuk melaporkan, dan itu memang belum banyak disentuh karena di aspek ini kami hanya menuliskan tentang how to, kemudian basic understanding tentang konsep keselamatan pasien itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Bonis untuk menjadi masukan pada berikutnya bahwa lebih ke esensi yaitu paradigm dan budaya yang harus kita bangun dan melibatkan seluruh komponen termasuk mereka yang mungkin jauh ya, owner dengan risknya dan persepsi risikonya tidak sama ya. Persepsi risiko di mata pasien, petugas kesehatan dan di mata pemilik. Saya kira itu Pak Andreas. Ya. Boleh share sedikit nggak Pak Andreas? Silakan Bu. Pak Boni, saya kok jadi ingat di awal-awal keselamatan pasien kita semua dibukakan mata gitu ya tentang isu medical errors. Itu nggak berapa lama di Amerika ada salah satu effortnya adalah bahwa owner dan dewan pengawas rumah sakit itu salah satu tanda petik persyaratan ya atau yang diharapkan mereka lakukan adalah satu, mereka mengikuti training tentang patient safety. Trainingnya ini ya tentu training untuk level itu gitu ya, training untuk patient safety. Dan yang kedua, tegas sekali bahwa dewan pengawas itu setiap tahun ketika ada kejadian ada patient safety incident, itu mereka wajib berkomunikasi langsung dengan pasiennya. Maksudnya adalah supaya mereka betul-betul isu itu tuh betul-betul ada di benak mereka gitu. Jadi
Jangan hanya keuangan atau marketing yang ada, tapi betul-betul dua sisi itu, yang satu adalah safety, kemudian yang satunya adalah dari lebih di sisi bisnisnya. Jadi ya sekedar komentar aja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya kalau di banking, Bapak Ibu yang mau jadi komisaris itu harus tes dulu ya. Dan itu dibenarkan oleh Bank Indonesia. Nah, kalau di sini tadi yang disampaikan Bu, bagaimana kita bisa merasakan feel-nya, ya, melayani di lapangan dengan peralatan, ya, pompa tensi yang bocor-bocor gitu ya. Kemudian juga selang oksigen yang ya warnanya sudah bukan bening tapi putih tua gitu. Itu kan kalau owner hanya disodori misalnya list pembelian, itu mereka pasti akan ini kok belanja terus, tapi begitu melihat ke lapangan, tentu akan berbeda persepsinya. Nah ini menarik juga nih Pak Bonis ya, sembari curhat, sembari bertanya, ini saya kira dua hal yang menarik. Oke, Mbak Vira, kalau dari sisi cost ada disinggung nggak ya dalam buku ini ya? Belum Pak Andri, saya jadi memang dari sisi cost saya belum melakukan kajian untuk bagaimana kita menghitung cost of quality atau cost of safety seperti tadi ketika kita membandingkan bagaimana, tapi saya mencoba melakukan itu di buku yang lainnya, yaitu ketika berbicara tentang manajemen mutu. Nah di situ saya menyinggung masih sedikit sih tentang cost of quality itu sendiri ya. Sementara banyak kajian tentang cost of quality ini lebih justru menyorot pada insiden keselamatan pasien ya. Jadi berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membuat satu sistem dan budaya yang mendukung keselamatan pasien dibandingkan dengan risiko yang harus ditanggung ketika kita tidak menerapkan sistem ini. Itu tersadari ketika menulis di buku yang kedua tentang quality management ya, ketika dan itu menjadi bagian dari buku tersebut meskipun tidak mendalam ya untuk menceritakan seperti apa, tapi insight itu selalu muncul dari para pembaca ketika kendalanya selalu bilang untuk menerapkan itu mahal ya, untuk menerapkan seluruh sistem tersebut mahal, itu selalu menjadi pertimbangan mereka sehingga banyak menjadi cross cutting, jadi upaya untuk memangkas biaya, tapi selalu sebetulnya kita jarang untuk membandingkan apakah itu betul mahal dari sisi biaya dan membandingkan dengan cost atau dampak ya atau benefitnya ya. Jadi kalau di buku ini tidak ada bahasan di situ Pak Andres, itu menjadi kesadaran saya sehingga ketika menuliskan di buku lain tentang manajemen mutu itu menjadi bagian dari saya masukkan sebagai example di cost of quality ya. Ya, ini enaknya jadi moderator seperti ini Mbak Vira, banyak usul, tapi ya, nggak mengerjakan. Iya. Nanti saya mau nagih Pak Andreas Bu Ut ya, jadi Pak Andreas yang nulis gitu ya nama saya. Pak Andre. Oh ya, Pak Agas, silakan Pak Agas. Ya, ini saya mau usul dikit aja. Ya, saya belum baca bukunya Bu Vira ini, tetapi saya sudah beberapa kali baca artikel yang ditulis oleh Bu Vira bersama Bu Ut dan beberapa teman yang lainnya. Ya, nah mengenai buku ini mungkin Bu Vira perlu juga untuk menambahkan satu bab gitu ya, mengenai peran artificial intelligence di dalam patient safety ya. Karena beberapa jurnal yang terbaru ini sudah mulai ramai menuliskan artificial intelligence untuk diterapkan di rumah sakit termasuk untuk patient safety ya. Nah, ini mungkin perlu untuk ditampilkan satu chapter begitu ya di dalam bukunya Bu Vira ini. Ya, itu Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Agas. Ya, Mbak Vira ini kan eranya millennials ya, yang teknologi itu sudah jadi satu kebutuhan yang mendasar. Jadi Maslow malah bukan sandang pangan papan paling bawah, tapi sekarang koneksi misalnya ya. Nah, ini artificial intelligence, kemudian juga pemanfaatan wearable devices ya untuk mensupport ini, mungkin nanti di buku yang sudah dibayangkan bisa ditambahkan. Begitu ya Bu Vira?
Ya Pak Andreas, kalau memang ada juga, kalau kita bicara tentang artificial intelligence ini selalu dua ya. Apakah ini akan memudahkan, tapi juga pasti bicara tentang efeknya ya. Efeknya pada keselamatan pasien, karena ketika bicara teknologi itu kan di fase ergonomi kita harus membahas kecocokan user sama device-nya. Nah, ketika itu ada ketidaksesuaian juga risk untuk keselamatan pasien akan bisa menjadi lebih tinggi juga muncul. Jadi kita kalau membahas itu kita juga harus membahas whether it is to reduce the risk, tapi kita juga harus melihat bahwa ini harus juga dianalisis apakah ini akan bukan satu risiko untuk keselamatan pasien juga. Ini sudah 2 kali ya Pak Ande dalam pertemuan mereka membahas isu ini mestinya dimasukkan karena ini menjadi kebutuhan pokok yang pertama. Kalau anak sekarang diajak jalan pasti nanyanya ada wifi-nya apa enggak ya Bunda gitu ya. Ada paketan data apa enggak, nah baru itu menjadi kebutuhan dasar. Mungkin nggak makan nggak apa-apa ya Pak Andreas, asal ada wifi-nya, lupa kalau lapar. Oke, ya saya ke Bu Ud sebelum kita nanti closing ya. Bu Ud, kalau perlu ditambahkan kira-kira apa lagi ya Bu yang sebaiknya di add on gitu di dalam buku ini, terutama terkait dengan tidak hanya yang isu-isu yang klasik, yang laten, tapi juga isu-isu baru. Silakan Bu. Iya, kalau isu-isu baru memang kita punya 2 opsi ya, mau dibahas khususkah dalam satu bab gitu, atau itu menjadi bagian dari contoh-contoh yang bisa diangkat di beberapa bab. Saya tadinya agak terpikir kalau ini, karena ini buku ajar gitu ya, untuk dosen, untuk mahasiswa, mungkin juga menarik kalau ditambahkan satu bab mengenai meneliti keselamatan pasien. Ya, ya. Jadi tidak hanya membahas itu, mengulas itu, memahami itu, tapi juga mungkin sekaligus mengajak dosen dan mahasiswa supaya knowledge-nya juga semakin berkembang. Oke, ya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, saya beri kesempatan sekali lagi karena kita akan closing 1 menit lagi. Apakah ada pertanyaan untuk Mbak Vira? Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Beta. Ini alumni MMR juga ini. Ya, ini berawal dari hasil monep kami di FKTP wilayah DIY. Bisa ditambahkan apabila ada buku jilid 2, pasti ada, kita doakan ya. Contoh-contoh cara melakukan root cause analysis atau insiden, membedakan mana faktor kontributor langsung, mana faktor predisposisi, membedakan mana latent error, active error. Nah, ini yang sering membingungkan teman-teman di FKTP. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vira ya, bahwa yang dari puskesmas itu responnya lebih banyak. Karena Mbak Vira mungkin temannya banyak juga di sana. Ya, kira-kira gimana atas usul ini, Mbak Vira? Ya Pak Andre, di buku ini memang ada, tapi mungkin contohnya belum banyak ya. Jadi di chapter ketika kita melakukan root cause analysis itu ada beberapa question dan juga case. Kemudian dalam soal kita meminta dia membedakan mana yang menjadi laten dan bukan, karena itu menjadi dasar apakah kita melakukan pendekatan sistemnya. Tapi terima kasih sekali Bu Berta bahwa itu harus ditambahkan contohnya, karena ketika contohnya sedikit kan tipikal ya Pak Andreas, tapi ketika ada contoh-contoh yang di luar tipikal itu menjadi mereka membingungkan, karena di dalam sistem itu kan juga tidak selalu klasik ya, situasi di manajemen itu tidak selalu klasik sehingga ada area abu-abu yang agak sulit dibedakan. Jadi terima kasih sekali meskipun sudah ada, tapi memang sangat perlu diperkaya dengan contoh terutama pada pelayanan primer ya, untuk bisa membedakan antara penyebab langsung dan tidak langsung tersebut di dalam mengenali, sehingga kita bisa menerapkan intervensi dengan tepat. Ya, oke. Ya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu membaca buku ini, saya melihat ada banyak kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan pasien itu sendiri, kemudian langkah-langkah teknis operasional apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Bahkan kita juga melihat di dalamnya ada beberapa kasus yang untuk membantu kita lebih memahami konsep tersebut.
Dan juga Bapak dan Ibu, di dalam buku ini ada banyak kesempatan untuk mengarahkan kita membaca buku yang lainnya, ya, untuk lebih mendalami. Jadi buku ini tidak jadi gang butuh gitu, tapi justru membuka wawasan kita, mendorong kita untuk mencari buku-buku lain untuk lebih mendalami. Ya, jadi saya kira itu bagian yang sangat penting. Kalau selesai membaca buku kemudian kita loyo gitu, sepertinya bukunya ada yang salah gitu ya. Tapi kalau kita membaca buku terus kita semangat untuk mencari yang lainnya, ya, wah ini bukunya betul-betul membangun ini ya, membangun motivasi. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena waktunya sudah sampai jam 16.28. Ini timer juga sudah hilang, ya, berarti ini sudah melewati waktu. Saya minta sedikit closing remarks dari Mbak Vira. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan berikutnya, Mbak Vira, terkait dengan buku ini? Kalau terkait dengan buku ini PR-nya banyak ya, enggak, tetapi bahwa PR-nya banyak. Terima kasih. Priority, Mbak. Ya, banyak. Tapi yang paling penting adalah kalau bagi saya ini adalah bagaimana membuat ini menjadi lebih bisa diimplementasikan dan kembali pada esensi budaya. Dan sebetulnya tujuan saya menulis ini hanya untuk menyadarkan betapa dekatnya sebetulnya permasalahan ini dengan keseharian kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya manajer, tetapi juga pasiennya itu juga ikut bertanggung jawab karena mereka yang akan menemukan kasus itu di depan mereka. Saya kira itu Pak Andreas, terima kasih. Baik, terima kasih. Prof. Laksono, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, oke Pak Andre, menarik ya. Jadi kita sudah mendapatkan hasil diskusi lah. Dan tadi Bu Vira memang ini sebuah buku teks ya yang menerangkan dan itu sangat penting untuk kita semua. Nah, kedepannya gini Bu Vira ya, mungkin kita tadi itu yang Bu Ut ya. Saya juga punya buku yang ada yang 15 tahun. Belum saya edit, belum saya perbaiki ya. Ini juga agak memalukan ya. Saya menjadi tergugah juga untuk terdorong juga untuk membuat versi barunya ya, atau edisi berikutnya. Oke, mungkin kita bikin klub buku gitu ya untuk para penulis tadi, dan kita bisa Pak Andre dan Bu Ut mungkin bikin semacam retreat, wah, tapi ini di masa COVID ya, seminggu nggak kemana-mana sambil ungkom di danau yang sunyi gitu. Ya maksudnya memang ini yang menarik ya. Waktu saya pernah ke namanya Bellagio Center ya di Italia, itu tempat yang memang dipergunakan oleh Rockefeller Foundation ya. Itu bagi para scholar, para akademisi yang memang ingin menulis buku dalam waktu bisa 1 bulan, bisa 3 bulan ya, dalam situasi yang betul-betul sangat-sangat kondusif untuk nulis buku. Ya, jadi tempatnya itu kayak sebuah resort yang sangat indah gitu ya. Nah, ini mungkin perlu ya Pak Andre ya, atau Bu Ut ya, Pak Bu Vira ya, kita bikin semacam proposal untuk menulis buku ya. Tapi ditarget betul, kalau enggak cuma 1 bulan ya cuma duduk diam-diam, cuma jadi gemuk aja ya. Tapi itu menarik ya. Jadi ada suatu masa 1 bulan 2 bulan yang menyepi untuk ya minimal finishing buku ya, bukan bikin buku dari awal, tapi finishing biasanya itu untuk jadi betul. Oke, saya akan coba nih Bu Ut, Bu Vira, Pak Andre nanti yang mau join, nanti kita cari resort yang bagus, tapi itu nggak boleh bersama-sama loh. Nanti kalau sama-sama cuma ngobrol sendiri. Ya. Sendiri ya, atau mungkin overlapping sedikit juga bisa. Tapi intinya memang menulis buku itu butuh refleksi, butuh waktu yang mendalam ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Laksono. Tapi kita jangan ke Bellagio Pak, karena nanti kita habis waktu untuk foto-foto. Ya, tapi di sini banyak yang lebih indah, Bang. Di Garut itu, saya pernah ke Garut ya, itu adanya, saya lupa namanya Simpiung apa Sampiung. Garut Selatan Pak, bagus ya. Bagus sekali, itu nggak kalah dengan Bellagio Pak. Ya. Apa? Baik, terima kasih Prof. Laksono. Saya kira penutupnya ini ada hadiah dari Bu Ut untuk Mbak Vira.
ya. Tapi hadiah ini tidak hanya dinikmati oleh Mbak Vira, tapi bisa kita nikmati bersama-sama. Ya, silakan Bun. Ya, ini hadiah untuk Mbak Vira yang saya tahu juga putri-putrinya juga senang bermusik. Sekaligus ini terima kasih untuk Prof. Laksono. Ini saya kira sangat langka ya, kepala departemen bisa memfasilitasi banyak hal, melengkapi fasilitas sehingga dosennya tidak hanya bisa mengajar online tapi juga bisa bisa bermain piano online lewat Zoom. Oh, Mudah-mudahan sip. sudah lebih baik hasilnya. Bentar. Sip. Bisa didengar? Ya, bisa Ya Bu. Bu, didengar. Ini sekali lagi ini juga lagunya Richard Lederman, judulnya Sonata nomor 4 Pastoral. Tapi lagunya sangat enak didengarkan. Mudah-mudahan senang semuanya. Luar biasa, Bun. Suaranya jernih sekali, pianonya. Nah, jadi ini berhasil Pak Laksono mic-nya. Ya, itu jadi kayak Hadiahnya nih Pak Laksono. kayak itu apa? Background-nya tuh, bisa di background tuh, di foto. Background. Ya sudah, nanti saya melamar jadi penutup setiap acara bedah buku. Oh iya. Sip. Baik, terima kasih sekali Mbak Vira, terima kasih Prof. Wood, Prof. Laksono atas diskusi kita. Atur sun, Prof. Ut, indah sekali, ngiri saya. Aduh. Iya, Mbak Vira dapat hadiah, indah sekali, Masya Allah. Kembalikan kepada MC, silakan MC. Iya. Sukses selalu Mbak Vira. Ya, matur nuwun sangat, Prof. Halo Mbak MC. Oh, kayaknya Ya nggak baik, ada. Dr. Andreasta, terima kasih. Ya, terima kasih sekali untuk acara bedah buku pada sore hari ini. Terima kasih Prof. Uut dengan musiknya indah sekali, Prof. Laksono, Bu Vira dan Pak Andre yang sudah memfasilitasi bedah buku pada sore hari ini. Kita bertemu lagi pada buku selanjutnya di Rabu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.